Kalau memang itu jalan satu-satunya untuk memulihkan kebun kita, saya akan menjaminkan sertifikat rumah saya. Pak Makmur adalah seorang petani naga yang mempunyai istri dan anak yang selalu ia perjuangkan dengan semangat tinggi dan pantang menyerah, meskipun ditimpa berbagai keadaan. Setelah berhadapan dengan tengkulak yang selalu menekan harga jual dan tak sesuai dengan harga pasar. Sekarang mereka dihadapkan dengan masalah baru. Kebun mereka terancam mati. Akankah Pak Makmur dan petani lain di desa pelosok bisa bertahan melalui badai masalah ini? Simak kisahnya dalam episode kali ini. Sepertinya ini bukan faktor cuaca, Bu. Ini sepertinya penyakit. Ya ndak mungkin, Pak. Waktu itu kan kebun kita juga pernah seperti ini. Ya karena curah hujan yang tinggi kan, Pak. Iya sih, Bu. Tapi Bapak yakin ini beda dari yang sebelumnya? Ya sudah, Bapak mau ke rumah Ujang dulu. Bapak mau tanya apa kebunnya seperti ini juga. Ya sudah, Bapak minum dulu sebelum berangkat ke rumah Ujang. Sayang loh, tehnya udah Ibu bikinkan. Nanti saja, Bu. Bapak penasaran. Bapak pergi dulu ya, Bu. Bapak ini kebiasaan seperti itu. Yowes lah, Pak. Hati-hati. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jang, kebetulan sekali saya ketemu kamu di sini. Emang ada apa Pak Makmur cari saya? Duit masuk ya, Pak? Jang, duit teruslah yang ada di otakmu. Ya jelas lah, Pak. Gak ada duit, gak makan, Pak. Oh iya, ada perlu apa Pak Makmur cari saya? Ini Jang, tadi saya lihat kebun naga saya banyak batangnya yang menguning dan buahnya yang rontok. Saya khawatir, Jang. Oh, iya Pak. Saya juga lihat kemarin kebun saya juga kayak ada rada-rada kuning di batangnya. Ya, saya pikir itu hanya karena faktor hujan, Pak. Bukan, Jang. Biasanya bukan seperti itu. Kalau emang faktor curah hujan yang tinggi. Terus gimana, Pak? Kenapa kira-kira, Pak? Gimana kalau kita kumpulkan semua anggota kelompok tani di balai desa dan diskusikan apa yang sebenarnya terjadi dan apa solusinya? Ya. Ide bagus itu, Pak. Ya sudah, kita berpencar dan sampaikan ke anggota lain ya, Pak. Iya, Jang. Lebih cepat, lebih baik. Baik, Pak Makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, gimana? Ada masalah di lapangan? Begini, Pak Lurah. Kebun naga saya seperti diserang hama. Batangnya banyak yang menguning lalu busuk. Buah-buahnya juga banyak yang jatuh berserakan. Kebun saya juga kena seperti itu, Pak Makmur. Batangnya busuk, buahnya rontok. Ya, saya pikir karena faktor curah hujan yang tinggi, Pak. Gimana itu? Iya ya, kemarin saya dengar ada pula isu. Katanya virus dari pupuk murah. Ada-ada aja sekarang ya, banyak macam penyakit tanaman. Masa iya, Bu? Ibu tahu dari mana? Kemarin saya di toko pupuk terdengar ada orang bicara seperti itu.
Setelah itu, saya sengaja bedakan pupuk di beberapa batang naga saya. Batang naga saya ini kasih pupuk yang biasa saya kasih bagus. Buah dan batangnya baik-baik saja. Lah, sedangkan yang saya kasih pupuk murah, batangnya menguning dan buahnya rontok seperti yang bapak-bapak dan ibu alami sekarang ini. Ya, seperti itulah dugaan saya sementara. Wah, kalau benar, gawat ini bapak-bapak, ibu-ibu. Iya benar sekali. Kalau begitu, semua kebun kita bisa mati. Dan bisa-bisa kita jadi rugi nih. Iya, Pak. Padahal baru panen dan jual dengan harga bagus. Lah, sekarang kebun kita pada kena penyakit. Ya Allah, bagaimana ini? Sudah. Bapak-bapak, ibu-ibu harap tenang. Kita akan cari jalan keluarnya sama-sama. Wah, ada apa ini rame-rame? Gimana koperasi baru? Udah kena masalah aja? Pak Adi, ini bukan bahan tertawaan. Orang lagi susah malah diketawain. Loh, kok malah nyolot? Kan saya cuma tanya. Bawaannya emosi aja. Santai dulu, Pak. Santai. Udah Pak, jangan dilawan. Sabar Pak Makmur. Pak Hadi itu kan emang seperti itu. Emang suka nyepelehin orang. Hai petani-petani miskin. Begini saja. Kalau kalian mau selamat, jual saja kebun kalian kepada saya. Murah tapi pasti. Dasar tengkulak. Seenaknya saja bicara seperti itu. Hei, dengar ya. Selama saya masih berdiri, kebun saya tidak akan pernah saya jual. Betul itu. Betul. Seenaknya saja ngomong. Ya sudah kalau tidak mau. Palingan kebun kalian akan hancur dan gagal panen. Bakal rugi besar kalian. Hidup itu adalah pilihan. Terserah mau rugi besar atau bagaimana. Kita yang putuskan. Sudah. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan hiraukan dia. Heleh, dasar petani miskin. Hahaha. Ya Allah, bikin emosi aja ya. Iya, betul itu. Lantam kali mulutnya ya. أشهد أن لا إله إلا الله. Pak, diminum dulu tehnya Pak. Oh iya, sebentar lagi Usman masuk SMA. Biayanya pasti besar. Piye iki Pak? Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Bapak tahu Bu. Piye iki Pak? Apa kita harus pinjam lagi? Tapi Bu, hutang kita sudah terlalu banyak. Pak, Bu, aku bisa kerja lulusan SMP ini. Usman, sudahlah nak, jangan bicara seperti itu. Aku capek lihat ibu dan bapak selalu menderita. Kamu tenang saja nak, asalkan kamu tahu, bapak lebih menderita kalau melihat kamu menyerah nak. Usman, tugas kamu sekarang belajar yang rajin. Masalah biaya, biar bapak usahakan ya. Iya pak. Ya sudah, jangan terlalu difikirkan. Kita makan dulu ya, sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, setelah saya telusuri bersama orang pertanian, penyakit ini berasal dari pupuk oplosan yang dibuat oleh oknum. Maka dari itu, solusi yang kita lakukan adalah memberi obat. Jadi, kita perlu biaya untuk obat tanaman. Tanpa itu, kebun kita akan mati. Tapi uang koperasi ndak cukup, Pak. Bagaimana ini? Kalau memang itu jalan satu-satunya untuk memulihkan kebun kita, saya akan menjaminkan sertifikat rumah saya. Hah? Yang benar saja, Pak Makmur. Pak, jangan gegabah kayak gitu, Pak. Pak, jangan kayak gitu toh. Hanya itu satu-satunya yang kita punya. Pasti ada jalan lain selain itu, Pak. Tapi Bu, sudah tidak ada lagi yang bisa Bapak lakukan. Kalau kebun kita mati, kita semua mati perlahan. Pak Makmur, ini keputusan besar. Coba difikirkan dulu. Kita juga bisa cari jalan lain, Pak. Petani tidak punya banyak pilihan, Pak. Kami hanya punya keberanian untuk mewujudkan harapan dan cita-cita kami. Baik, sekarang Bapak pikirkan dulu dengan tenang. Bicarakan juga di rumah, Pak. Kalau Bapak sudah yakin akan keputusan itu, besok datangi saya di kantor balai desa ya, Pak. Baiklah, Pak. Setelah itu, segera kita proses. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak, coba dipikirkan dulu. Ibu rasa ini bukan jalan satu-satunya. Nanti kalau gagal, kita kehilangan rumah, Pak. Lalu sekarang kita harus apa, Bu? Apa kita harus diam terpaku melihat kebun kita hancur? Melihat tanaman yang sudah kita rawat dari kecil mati perlahan? Sudahlah, Bu. Sekarang Ibu percayakan semuanya kepada Allah. Berdoa dan tugas Bapak berusaha. Kalau tidak mencoba, kita akan kehilangan masa depan. Semua ini salahku. Maafkan aku, Pak, Bu. Tidak, Nak. Tidak ada yang salah. Ini adalah perjuangan kita bersama. Ya Allah, kenapa berat sekali cobaan ini? Kesabaran kita sedang diuji, Bu. Assalamualaikum, Pak Makmur. Pak, Waalaikumsalam. Iya, ada apa, Jang? gawat ini Pak, gawat. Gawat kenapa, Jang? Banyak petani mulai menyerah Pak. Bagaimana ini Pak? Iya, Pak. Apa yang harus kita lakukan? Entahlah. Aku sudah berusaha. Apa ini semua belum cukup? Sabar, Pak. Apapun yang terjadi, aku tetap di sampingmu. Bapak takut, Bu. Apa yang harus Bapak lakukan? Perjuangan Pak Makmur belum selesai. Saat sebagian orang mulai menyerah, ia harus tetap bertahan demi keluarganya. Hidup petani tidak tentang menang cepat, tapi tentang tidak menyerah lebih dahulu. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Akankah Pak Makmur akan tetap bertahan? Saksikan di part selanjutnya.